masih ngantuk kurang semangat. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang menjawab salam keras, insya Allah jauh dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, diyufullah, difur rahman, para tamu-tamunya Allah, para tamu-tamunya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita dipertemukan, kita dikumpulkan dalam satu niat, yaitu ingin berziarah kedua tanah suci, yaitu Madinah dan Makkah, berziarah melaksanakan umrah, menjadi tamunya Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi tamunya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kebaikan kepada kita, yang mengajarkan sunnah-sunnah kepada kita, yang mengajarkan salam menjawab salam, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Bapak Ibu kita semuanya masih diberi kenikmatan sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah. Sholawat serta salam juga kita selalu ucapkan, selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, Nabi yang selalu kita rindukan. Semoga kita semuanya ini termasuk orang-orang yang nanti dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu diyufullah difur rahman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Diki dan Bapak Iqbal, kemudian para konsultan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Dan yang saya hormati juga kepada Bapak Ibu diyufullah difur rahman, para tamu-tamunya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, amin, selalu diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya berbicara lebih panjang lagi, saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Bapak Ibu mungkin ada yang sebagian belum kenal, kemudian mungkin ada yang sudah kenal juga. Karena apa? Biasanya sudah diperkenalkan oleh para konsultannya masing-masing. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Pak Syafi'i. Insya Allah saya akan mendampingi Bapak Ibu semuanya dari keberangkatan hingga kepulangan nanti. Kemudian jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu ya. Pertama-tama jangan sungkan untuk menyelesaikan sesuatu apapun, sehingga kalau ada kesusahan apapun Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan info kepada saya, minta bantuan kepada saya. Anggap saja saya ini anak ibu sekalian. Anggap saja saya ini saudara Bapak Ibu. Jangan ada jarak antara kita. Maksudnya kalau ada apa-apa langsung info kepada saya. Insya Allah saya akan membantu Bapak Ibu semuanya, karena tugas saya adalah membantu Bapak Ibu dalam perjalanan melaksanakan ibadah umroh. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pertama kali yang akan kita datangi ini, yang akan kita ziarahi ini, yaitu adalah pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Jadi nanti ini Bapak Ibu kita take off insya Allah pukul 8.20 menit kurang lebih Bapak Ibu ya. Jadi pukul 8.20 menit insya Allah kita take off dari Jakarta ini sampai di Madinah kurang lebih pukul 2:30 waktu setempat di Madinah. Jadi alhamdulillah nanti sampai di Madinah Bapak Ibu akan melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar sekalian. Karena apa? Tadi sudah melaksanakan sholat subuh. Jadi alhamdulillah pertama kali yang saya ingatkan, biasanya yang sudah-sudah itu pertama kali biasanya sholat dulu. Karena apa? Kadang kita di pesawat pas waktu tabrakan sholat zuhur atau sholat maghrib dan lainnya. Jadi nanti insya Allah kita untuk sholat zuhurnya kita bertepatan di atas pesawat. Jadi nanti ketika kita masuk ke sholat zuhur, nanti kita niat di jamak takhir. Ya, jadi nanti untuk sholat zuhurnya di jamak takhir, kemudian dibarengkan dengan apa? Sholat asar. Nanti insya Allah dikosor sekalian. Karena apa? Kita ada rukhsah, ada keringanan. Jadi bisa di jamak ataupun di jamak kosor. Jadi 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai di Madinah kita nanti jangan lupa, karena apa? Kita datang ke sana ini adalah untuk berziarah, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita menjadi tamu, kita masuk ke kotanya Rasulullah. Tentunya kita harus mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang mengajarkan mengucapkan salam adalah Rasulullah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Pasti otomatis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab salam kita, waalaikumsalam. Nah, bahagianya umat yaitu bisa dibalas salamnya langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu di Madinah nanti Bapak Ibu perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran firman Allah sudah jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi Bapak Ibu, pertama kali yang bersolawat kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat, kemudian orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Bahkan kita ini termasuk orang yang rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak ada rasa mahabbah, kita tidak mungkin bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ini hal yang sangat bahagia buat kita. Juga sedih. Sedihnya apa? Karena kita lama insya Allah sebentar lagi akan berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya kita bisa berjumpa langsung. Biasanya kita mengucapkan salam dari sini, nanti kita akan mengucapkan salam di sampingnya beliau langsung. Bisa masuk ke tempat dulunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak munajah, memperbanyak doa, yaitu adalah raudhah, yaitu adalah taman surga. Jadi Bapak Ibu, ketika kita nanti di Madinah, kita nanti akan berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berziarah, pasti kita akan memasuki yang namanya raudhah. Apa itu raudhah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma baina baitihi wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Di antara mimbar dan rumahku tersebut itu adalah taman surga. Di dunia saja sudah ada taman surga. Di situ tuh dulu Bapak Ibu adalah tempat sholatnya Rasulullah, tempat zikirnya Rasulullah, tempat sujudnya Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
tempat yang dimana pernah dilalui Rasulullah pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada kabar gembira, kita masih di Indonesia saja sudah mendapatkan kabar gembira bahwa apa? Tasyrih, karena apa? Kita masuk ke Raudhah itu ada tasyrih surat izin masuk. Dan alhamdulillah tadi saya sudah dikirim, sudah keluar semuanya, sudah siap. Nanti jadi Bapak Ibu sampai di Madinah sudah tinggal tenang, sudah ada jadwal masuk ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui, mungkin dulu beda dengan yang sekarang. Kalau dulu zaman sebelum corona, ya namanya corona, itu dulu kita ke Raudhahnya biasanya setiap saat bisa. Tetapi antri ketika kita di Raudhah, ketika kita salam itu berebut tempat untuk sholat, berebut tempat untuk berdoa. Biasanya kaki kadang nginjak kepala. Betul Bapak Ibu? Jadi sekarang lebih enak lagi Bapak Ibu, lebih tertib. Jadi nanti ada waktunya mungkin sekitar 15 menit. Dan alhamdulillah untuk bapak-bapaknya dapat ke Raudhahnya ini siang. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak ini tanggal 26 jam setengah 12. Insya Allah nanti untuk bapak-bapaknya ini kabar gembira juga. Kalau saya dapat jam segitu, nanti insya Allah sampai sholat duhur selesai, insya Allah kurang lebih 1 jam. Nah ini alhamdulillah ya. Untuk ibu-ibunya sudah keluar juga, nanti saya sampaikan, saya soalnya lupa Bu tadi. Cuma sama dengan tanggal 26. Alhamdulillah. Jadi kita masih di Indonesia saja. Tadi tim yang ada di Madinah sudah info kepada saya bahwa keberangkatan kloter ini sudah keluar, jadwal-jadwalnya masuk ke Raudhah ziarah. Dan insya Allah Bapak Ibu, di Madinah ini adalah tanah-tanah yang mustajabah. Karena apa? Ini adalah tanah haram. Jadi Bapak Ibu, segala aktivitas kita harus selalu hati-hati, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak doa kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan doa kita, niat baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya Bapak Ibu, sebelum kita berangkat itu biasanya orang-orang terdekat kita pada nitip salam kepada Rasulullah. Ya, jadi nanti disalamkan semuanya Bapak Ibu. Kemudian ada yang tanya biasanya, Bapak, soalnya yang titip salam ini bukan 1-2 orang, kadang banyak. Kalau nanti disebutin semuanya nama-namanya mungkin setengah jam. Jadi nanti Bapak Ibu langsung dijamak saja. Jadi assalamualaikum ya Rasulullah, dari orang-orang yang nitip salam kepadamu, langsung dijamak saja. Kemudian assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian salam yang lengkap yaitu salam Ibrahim ya. Salam Ibrahim Bapak Ibu, salawat Ibrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu biasanya kita tahiyat akhir ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah semuanya hafal. Kadang pada bingung, kemudian banyaklah bersolawat, banyaklah salam. Kemudian di dalam Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sempatkan sholat hajat juga. Kadang bingung mau ngapain, melaksanakan sholat mutlak, kemudian doa. Karena apa? Kalau di samping makamnya Rasulullah, tepatnya di Raudhah, itu nanti kalau sudah tidak ada aktivitas, biasanya langsung disuruh keluar. Maka dari itu nanti teorinya di Madinah ketika kita berziarah kepada Rasulullah, perbanyaklah sholat, kemudian doa. Karena apa? Di situ adalah tempat-tempat yang mustajabah. Di situ adalah Raudhah min riyadil jannah. Kemudian Bapak Ibu, di Madinah juga kita masih ada tempat-tempat yang akan kita datangi, yaitu ke Quba, kemudian ke Jabal Uhud, perang Uhud Bapak Ibu. Nanti insya Allah saya sendiri yang akan menemani Bapak Ibu. Alhamdulillah
selama di Madinah ini Bapak Ibu nanti juga saya akan yang menemani sendiri. Kemudian kalau ada apa-apa, kemudian Bapak Ibu tolong ini sudah dibagikan name tag ya. Ini name tag, nanti di sini ada nama saya juga, nomor saya. Bapak Ibu jangan bingung, kalau ada apa-apa bisa langsung info kepada saya, bisa WA pribadi atau di grup. Nanti insya Allah saya akan membantu Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu selama di Madinah kurang lebih 3 hari ya Bapak Ibu ya, 3 hari. Insya Allah nanti di sana juga kita ada city tour, kemudian ziarah kepada Rasulullah, masuk ke Raudhah, kemudian kita bisa jalan-jalan juga. Kemudian setelah itu Bapak Ibu dari Madinah kita akan melaksanakan umrah. Dan alhamdulillah saya lebih senang dari Madinah dulu Bu. Karena apa? Nanti kita bisa tumakninah. Karena apa? Nanti bisa melaksanakan sunnah-sunnah ikhram, kemudian mandi ikhramnya dari Madinah, dari hotel. Kemudian nanti kita akan mengambil mikot dari Masjid Bir Ali. Berangkat dari Madinah, Bapak Ibu sudah dalam keadaan memakai ikhram, tetapi belum niat. Nanti kita dari Madinah, yaitu hari keempat ya Bu ya. Hari keempat Bapak nanti yang bapak-bapaknya memakai pakaian putih ikhram tersebut, yang kemarin sudah di briefing untuk ketika manasek ya Bapak Ibu. Seperti itu nanti kita mengambil mikotnya dari Masjid Bir Ali, Masjid Dzul Hulaifah. Di situ dulu Rasulullah SAW ketika beliau mau umrah, melaksanakan umrah, beliau mengambil mikotnya dari Bir Ali. Kalau kita langsung ke Mekah, kita mengambil mikotnya dari Ya'lamlah. Tetapi kalau kita ke Madinah terlebih dahulu, berarti kita mengambil mikotnya dari Masjid Dzul Hulaifah. Kemudian berangkat mengambil mikot dari Masjid Dzul Hulaifah. Kemudian niatnya di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali yakni Masjid Dzul Hulaifah. Kemudian niat di sana labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian memperbanyak talbiyah, memperbanyak doa, berzikir, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di kota suci Makkah. Kemudian di Makkah mampir ke hotel dulu Bapak Ibu juga. Ini ada kabar gembira juga. Di Makkah, di Madinah ada kabar gembira juga. Kita di Indonesia alhamdulillah sudah mendengar kabar gembira. Ini adalah nikmat yang begitu luar biasa. Karena apa? Hotel kita yang di Makkah itu adalah di Zamzam Tower, yaitu Pullman. Dan alhamdulillah turun langsung ke pelataran Masjidil Haram. Bapak Ibu, alhamdulillah juga awalnya yang hotelnya agak lumayan jauh sedikit, kemudian di-upgrade menjadi lebih dekat lagi. Jadi setiap waktu Bapak Ibu bisa ke Masjidil Haram. Kemudian nanti dari Madinah kita berpakaian ikhram mengambil mikot dari Bir Ali, kita menuju ke Mekah tidak langsung umroh, tetapi kita mampir ke hotel terlebih dahulu. Kemudian kita check in dulu, pembagian kunci, baru kita melaksanakan umroh kita. Kemudian selesai itu balik biasanya Bapak Ibu. Jadi ada umroh pertama yaitu umroh dari Madinah, yaitu umroh wajib bagi kita semuanya. Kemudian umroh yang kedua yaitu adalah umroh badal. Bapak Ibu jadi bisa membadalkan almarhum atau almarhumah, orang-orang yang terdekat, mungkin ibu yang sudah wafat, atau orang tua kita, bapak yang sudah wafat, atau saudara-saudara kita, nanti bisa melaksanakan di hari kedua. Kemudian hari ketiganya juga Bapak Ibu biasanya ada bonusan, ada umroh ketiga. Jadi ketika kita di Madinah juga full program, di Mekah juga full program, alhamdulillah bisa umroh 3 kali. Yang mungkin masih muda-muda atau yang sudah senior bisa umroh 2 kali, atau yang capek bisa 2 kali. Insya Allah saya akan menemani langsung untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, itu adalah sekilas teknis kita ketika kita melaksanakan ibadah umroh ini, perjalanan ini. Insya Allah nanti info-info terbaru saya akan selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Takutnya nanti sampai di Madinah juga lupa, karena memang perjalanan kita dari Indonesia ini, Jakarta menuju ke Madinah ini kurang lebih 10 jam. Jadi takutnya capek, banyak yang lupa. Nanti insya Allah sampai di sana juga saya akan sering mengingatkan lagi.
Dan kemudian Bapak Ibu, fadilah melaksanakan ibadah di dua tanah suci ini tidak jauh berbeda dibandingkan masjid-masjid yang lain. Karena apa? Di sana ini pahalanya kalau di Madinah berapa Bu? Ada yang ingat mungkin? Yaitu adalah 1000. Beda dengan di tempat kita. Kita satu sholat saja mungkin sholat zuhur sudah dikalikan 1000. Kemudian kalau di Makkah Al-Mukarramah yaitu adalah 100.000. Bapak Ibu duyufullah dufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umrah kita, niat baik kita ziarah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semuanya, segala hal permasalahan kita diselesaikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi barokah daripada tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah tempat kelahirannya Rasulullah, di Madinah tempat hijrahnya Rasulullah, tempat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Apabila ada yang kurang jelas, insya Allah nanti Bapak Ibu, karena saya juga selalu bersama Bapak Ibu, nanti bisa bertanya. Mungkin ketika kita bareng-bareng nanti perjalanan bisa Bapak Ibu, kalau ada apa-apa bisa langsung info kepada saya. Nama saya Pak Syafi'i, bisa dipanggil Mas saja juga tidak apa-apa, biar tidak sungkan Bapak Ibu, karena saya masih muda. Kelihatannya saja saya masih sudah tua, karena saya kelahiran 90, masih muda. Karena mungkin kebanyakan mencari mbah-mbah yang hilang biasanya gitu. jadi alhamdulillah kelihatan sepuh biasanya, alhamdulillah. Jadi sering bantuin bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu-tamunya Allah. Dan alhamdulillah kemarin kepulangan tanggal 8 Bu. Jadi alhamdulillah ini nyambung tanggal 24. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan Bapak Ibu diberikan kesehatan. Saya juga bisa membantu Bapak Ibu dengan sekuat tenaga saya. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Dan dulu Bapak Ibu, alhamdulillah saya sebelum ditugaskan dari sini, dulu saya ditugaskan di sana, bagian yang di Mekah. Jadi saya dulu alhamdulillah cuma sebentar di Mekah tempatnya. Saya dulu 8 tahun kurang lebih. Alhamdulillah, kalau ada apa-apa maka dari itu Bapak Ibu jangan sungkan, anggap saja saya ini saudara Bapak Ibu yang baru ketemu. Alhamdulillah, maka dari Ibu, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sampai di sini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu mengamini, saya yang membacakan doanya. Kemudian mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita dimudahkan, kemudian kita semuanya diberi kesehatan sehingga sampai di Madinah, sampai di kota suci Mekah dalam keadaan sehat walafiat, berangkat dalam keadaan utuh, pulang juga dalam keadaan utuh, pulang-pulang membawa umrah yang mabrurah, menjadikan kafarah, penghapusan dosa-dosa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wa tu'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab وسوء المنقلب في المال والأهل والولد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إني أسألك
ورزقا واسعا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.